Masa Orde Lama dimulai sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga peralihan ke pemerintahan Orde Baru di sekitar tahun 1966. Pada masa itu, kondisi keamanan negara masih belum stabil, baik karena konflik internal maupun konflik eksternal. Di samping itu, sistem perekonomian di Indonesia juga masih mewarisi struktur masa kolonial, di mana jaringan lembaga nasional belum memiliki kekuatan yang optimal. Oleh karenanya, penataan di bidang politik dan ekonomi menjadi dua pembangunan yang diupayakan pada masa ini. Pemerintah berupaya menata sistem perpolitikan negara dan meningkatkan kesadaran politik di masyarakat. Pada masa Orde Lama, hal tersebut terlihat jelas karena adanya berbagai perubahan, dimulai dari bentuk negara dan juga sistem pemerintahan. Pada masa Orde Lama, Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer yang tidak hanya memiliki presiden, namun juga memiliki perdana menteri. Presiden yaitu berperan sebagai kepala negara, sedangkan perdana menteri yaitu seseorang yang berperan sebagai kepala pemerintahan. Selama masa pemerintahan Orde Lama, presiden dijabat oleh Soekarno dengan wakil presiden Muhammad Hatta sampai tahun 1956. Sementara terdapat 10 perdana menteri yang pernah menjabat di era ini. Daftar Perdana Menteri atau Kabinet pada masa Orde Lama: Sultan Syahrir, Arif Saifuddin, Muhammad Hatta, Muhammad Natsir, Sukiman Surdosan-Djojo. Selanjutnya yaitu Wilopo, Ali Sastramiojojo I, Burhanuddin Harahap, Ali Sastrawamijojo II. Jika kita cermati masa jabatan di setiap periode Perdana Menteri Sultan Syahrir hingga Juanda, terjadinya pergantian kepemimpinan yang begitu cepat. Nah, hal tersebut disebabkan atau diakibatkan karena pada saat itu kondisi politik di Indonesia masih kurang stabil dan kurang kondusif. Kepentingan di antara berbagai ideologi kerap terjadi sehingga pemerintah yang sedang berjalan tidak dapat bertahan atau dalam jangka waktu yang tidak semestinya. Namun di tengah kondisi tersebut, Indonesia tetap berhasil mengadakan upaya pembangunan politik di dalam negeri dengan sukses melaksanakan pemilihan umum atau pemilu pertama. Di samping itu, Indonesia juga berhasil mengadakan pembangunan politik di luar negeri dengan melaksanakan konferensi besar untuk menyatukan kekuatan politik negara berkembang yang bernama Konferensi Asia Afrika. Nah, hebatnya ketika kedua acara tersebut dapat diadakan di tahun yang sama, yakni pada tahun 1955. Pada masa demokrasi terpemimpin 1959 sampai 1966, Presiden Soekarno berhasil menyatukan berbagai unsur politik di Indonesia dan membentuk kabinet baru yang bernama Kabinet Gotong Royong. Berbagai kebijakan politik dilakukan selama masa ini, di antaranya dengan mempopulerkan kampanye Nasakom yang mempersatukan 3 ideologi politik, yakni nasionalis, agamis, dan komunis. Namun sayangnya persatuan tersebut tidak bisa bertahan lama karena di akhir masa kepemimpinannya Indonesia mengalami berbagai krisis yang memicu konflik besar hingga beralihnya kekuasaan pada pemerintahan Orde Baru. Tonggak awal pembangunan Orde Lama dimulai dengan pembentukan Badan Perancang Ekonomi pada 19 Januari 1947
dan pembangunan ekonomi pada jangka waktu 2-3 tahun selama 10 tahun ke depan. Ekonomi pada 12 April 1947 yang diketuai oleh Muhammad Hatta. Panitia ini bertugas untuk mengumpulkan data, mempelajari strategi pembangunan yang bisa jadi saran bagi pemerintah dalam merencanakan pembangunan ekonomi di tengah upaya mempertahankan kemerdekaan. Panitia pemikir siasat ekonomi kemudian menghasilkan dokumen perencanaan pertama dalam sejarah pembangunan di Indonesia yang bermakna berdasarkan pokok daripada plan mengatur ekonomi di Indonesia dalam perkembangannya. Panitia pemikir siasat ekonomi tidak bisa bertugas optimal karena situasi politik yang tidak menentu. Meski demikian, pembangunan ekonomi negara dapat dilanjutkan oleh 3 keseimbangan, yaitu satu kepanitiaan pada pemerintahan perdagangan dan industri, 2 Dewan Perencanaan Negara dan Biro Perencanaan Negara, dan ketiga yaitu Dewan Perencanaan Nasional Depresi pada tahun 1963. Presiden Soekarno-Hatta kembali ketiga lembaga ini dengan menelitikan perencanaan pembangunan nasional. Dalam bidang infrastruktur, pemerintahan Orde Lama telah membangun berbagai sarana dan prasarana untuk menunjang kehidupan masyarakat. Di bidang transportasi, pemerintah membangun dan merenovasi jalan, jembatan, terminal, stasiun, serta bandara. Di bidang komunikasi, pemerintahan membangun dan melakukan jaringan telekomunikasi radio dapat. Pemerintah juga membangun gedung-gedung perkantoran untuk menunjang bidang perekonomian, sekolah dan universitas untuk bidang pendidikan, dan puskesmas serta rumah sakit untuk bidang kesehatan. Bandar Udara Juanda yang berada di Sidoarjo, Jawa Timur dibangun pada masa pemerintahan Orde Lama sebagai bandara militer untuk mendukung mobilitas dengan kampanye pembebasan Irian Barat. Selama prosesnya, Air Juanda sebagai wakil perdana Indonesia pada saat itu memiliki jasa yang besar bagi pembangunan bandara ini hingga saat pemisahannya pada tanggal 12 Agustus 1964. Ini diberi nama Pangkalan Udara Angkatan Laut Udara Juanda dan dikenal sebagai Bandara Juanda. Pembangunan jembatan Ampera yang melintas Sungai Musi, Sumatera Selatan diinisiasi oleh pemerintah daerah setempat yang kemudian mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Jembatan ini mulai dibangun pada tahun 1962 dan diresmikan pada tahun 1965. Pada saat peresmiannya, jembatan ini diberi nama Jembatan Bung Karno untuk mengenang jasa Soekarno dalam proses pembangunannya. Namun pada masa pemerintahan Orde Baru, nama jembatan ini diubah seperti yang dikenal hingga saat ini, yakni Jembatan Ampera. Selanjutnya yaitu ada Bendungan Jatiluhur, terletak di Jawa Barat dan dibangun pada tahun 1957 hingga 1967. Bendungan yang menahan Sungai Citarum ini memiliki tinggi 96 meter dan panjang 1220 dengan fasilitas menampung air hingga belasan miliar meter kubik. Merupakan bendungan besar pertama yang dimulai oleh Indonesia untuk keperluan irigasi dan pembangunan listrik tenaga air, yaitu PLTA.